Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini gue mau bahas mengenai sejarah dan penjelasan mengenai Chunibyo. Jadi nggak usah pakai lama lagi, yuk langsung kita gasin. Mungkin dari kalian mengenal istilah Chunibyo ini dari anime Chunibyo Demokoi ga Shitai, sebuah anime yang memang bahas full mengenai Chunibyo ini. Dimana di anime ini karakter Rika, sang heroinnya, digambarkan mengidap Chunibyo. Tapi tahu nggak kalian sejarah mengenai Chunibyo itu sendiri kayak gimana? Chunibyo memiliki arti sindrom anak SMP, terutama kelas 2 SMP kalau bahasa Indonesianya. Tapi lebih mudahnya mereka ini disebut alunya anak-anak SMP. Dan orang yang mengidap atau terindikasi Chunibyo ini biasa disebut Chuni. Istilah Chunibyo ini berasal dari Jepang, di mana seorang anak atau beberapa orang anak SMP kelas 2 berfantasi layaknya anak kecil. Mereka berimajinasi setiap harinya dan menganggap diri mereka selalu dikeliling musuh, mengaku dapat melakukan sihir, dan sudah berumur ratusan tahun. Tidak hanya anak-anak SMP saja yang ada sebutannya, tetapi anak-anak SD dan SMA juga mereka ada sebutan tersendiri. Ada Kounibyo, sebutan untuk halunya anak-anak SMA, dan Sunibyo, halunya anak-anak SD. Yang terakhir Dainibyo, halunya anak-anak kuliah atau orang dewasa. Sebenarnya untuk Dainibyo ini lebih tepatnya malas saja, karena biasanya orang yang mengidap sindrom ini mereka digambarkan cool kayak gitu. Dan dasarnya emang Chunibyo nggak harus orang-orang yang mengalu, mempunyai kekuatan kayak gitu. Merasa dirinya cool aja, itu sudah Chunibyo sebutannya. Tetapi emang akibat anime, arti Chunibyo kayak orang halu punya kekuatan aja digambarinya. Padahal nggak gitu aja. Awalnya istilah Chunibyo ini digunakan anak-anak SMP yang bertindak seperti orang dewasa. Kemudian berkembang menjadi istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan perilaku halu. Berperilaku layaknya orang halu, yang dimana para pecinta anime atau orang-orang Jepang menyebutnya dengan otaku, yang memiliki kepercayaan bahwa dirinya punya pengetahuan tersembunyi, kekuatan rahasia, ataupun hal-hal yang sebenarnya hanyalah fiksi. Dan para pengidap Chunibyo ini memang kebanyakan siswa dan siswi SMP kelas 2, anak-anak yang baru lulus SD. Dan seorang Chunibyo biasanya selalu totalitas. Mereka rela memakai kostum-kostum untuk memenuhi fantasi mereka, seperti memakai jubah, memakai pedang, dan topeng. Pada dasarnya penderita Chunibyo ini tidak mengalami sakit ataupun mengalami gangguan jiwa. Namun mereka ini memiliki gejala atau emosi tertentu yang bersamaan dengan sindrom mereka sendiri, yang kemudian membentuk pola Chunibyo ini. Intinya mereka ini sudah memiliki sindrom tersendiri sebelumnya, dan muncullah sebuah trauma atau emosi tertentu yang membuat mereka akhirnya menjadi Chunibyo. Ya karena pada dasarnya kita semua memiliki sindrom tertentu. Lu yang lagi nonton ini aja pasti memiliki sindrom tertentu. Coba cek aja di Google mengenai sindrom lu. Dan santai aja, karena pada akhirnya anak yang mengidap Chunibyo ini akan sembuh dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Jadi nggak usah cemas. Dan sejarah mengenai kata Chunibyo ini sendiri berawal dari Hikaru Ijuin, yang merupakan orang yang dianggap pertama kali menggunakan dan mempopulerkan istilah kata Chunibyo ini. Tepatnya terjadi pada tahun 1909 pada bulan November, di mana Hikaru Ijuin ini pada acara radionya yang berjudul Oops, dia berbicara sendiri dengan dirinya dan mengatakan mungkin dia telah tertular Chunibyo. Dia membuat seolah-olah Chunibyo adalah semacam penyakit yang menular. Dan di minggu berikutnya, dia meluncurkan segmen di acaranya, di mana dia akan membacakan apa yang telah ditulis oleh para pendengar radionya tentang pengalaman Chuni mereka. Dan banyak orang mulai mengklaim bahwa dirinya Chunibyo atau memiliki pengalaman tentang Chunibyo. Akhirnya pembahasan tersebut mulai meledak dan menjadi viral pada saat itu, dan hingga dipakai sampai sekarang. Sebenarnya konsep sindrom Chunibyo ini sudah ada lama di anime atau manga sebelum diperkenalkan Hikaru Ijuin. Kayak contoh di cerita Kyokara Orewa, Bad Boys, dan Chameleon. Mereka ini telah memakai konsep Chunibyo di ceritanya sebelum Hikaru. Tetapi pada saat itu belum ada sebutannya mengenai Chunibyo ini. Dan akhirnya Hikaru datang dengan menamai mereka yang suka halu ini dengan sebutan Chunibyo. Chunibyo sendiri juga memiliki beberapa jenis-jenisnya. Yang pertama, Dokyuke, seseorang yang berpura-pura menjadi antisosial, padahal sebenarnya dirinya sendiri tidaklah bersifat demikian. Para Chunibyo yang bertipe ini seringkali berlagak seperti penjahat, sering mengarang cerita seolah dia adalah ketua gangster, atau juga sering terlibat perkelahian. Padahal semua tindakan dan cerita yang diutarakannya hanyalah sebuah fiktif belaka. Yang kedua, Sabukaruke. Para Chunibyo yang bertipe seperti ini selalu bertindak anti-mainstream. Mereka berbicara dan berperilaku berbeda dari kebiasaan lingkungan pergaulan yang ada di sekitarnya. Dan faktanya orang-orang dari jenis ini tidak benar-benar menyukai subkultur itu sendiri.
tetapi lebih berusaha untuk mendapatkan pengakuan keren dengan cara tidak memiliki minat yang sama dengan orang lain. Yang ketiga, jakikan Kei. Tipe yang ketiga ini sepertinya yang paling banyak, yakni para Chunibyo yang merasa di dalam dirinya terdapat sebuah kekuatan yang hebat atau kekuatan supernatural yang tidak dimiliki oleh orang lainnya. Mereka-mereka ini berhayal memiliki kekuatan tersembunyi yang terpendam di dalam dirinya. Sebagai contoh, misalnya seperti kekuatan mata iblis dan kekuatan Rasengan. Dan yang terakhir, Denpakai. Ini merupakan para Chunibyo yang merasa seperti pahlawan yang kesepian, merasa dirinya sebagai orang yang spesial di dunia, dan merasa tidak ada yang setara dengan kemampuannya. Misalnya mereka ini menghayal bahwa dirinya adalah seorang alien, atau juga reinkarnasi orang dari dunia lain, yaitu isekai, atau juga jadi seorang time travel, dan sebagainya. Intinya mereka ini berperilaku seolah dirinya sendiri yang tersisa di dunia ini, sedangkan orang lain dianggap seperti orang asing. Seperti yang gue bilang sebelumnya, Chunibyo ini bukan gangguan mental, karena kalian juga pasti pernah mengalaminya. Contoh lari kayak Naruto, atau enggak niru gaya Ultraman. Itu sudah disebut Chunibyo tanpa kalian sadari. Dan kata Chunibyo emang untuk maksimal anak-anak SMP, yang dimana itu maksimalnya lah kalian masih bisa berhayal-hayal setelah lulus SD. Tapi kalau sampai SMA masih suka ngayal-ngayal Power Rangers, berarti ada yang salah kayaknya. Sebenarnya ada gangguan jiwa yang mirip dengan Chunibyo ini, kayak skizofrenia, grandiose, dan pictophilia yang sering dialami oleh para wibu-wibu. Apapun itu jangan terlalu berlebihan, karena yang berlebihan nggak akan bagus juga. Dan Hikaru Ijuin ini juga merasa kecewa mengenai kata Chunibyo ini sekarang. Dia pernah men-tweet bahwa dia udah nggak peduli lagi dengan Chunibyo, karena menurut dia semakin kesini kata Chunibyo semakin jelek, digunakan hanya untuk merendahkan seseorang. Padahal bukan kayak gitu seharusnya. Berbeda dengan konsep awal yang Hikaru rencanakan. Gimana menurut kalian mengenai Chunibyo ini? Dan apakah kalian pernah mengalami Chunibyo? Coba komen di bawah. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Jika kalian ingin kirim-kirim pesan ke gue dan ingin membantu channel ini, bisa klik Saweria di deskripsi. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik subscribe di bawah. Kalau kalian ingin request pembahasan lainnya, bisa langsung komen aja. Terima kasih untuk yang udah nonton, dan sayonara semuanya.